Matanya masih berkunang menatap sosok Irfan yang ada di depannya. Dia sedikit takut dan mencoba menjauh dari Irfan. "Kamu bukan Irfan!" teriak Dirgo kepada sosok itu. "Hus, ngawur kamu. Sadar, Dir. Ini aku Irfan, sahabatmu. Ayo bangun, cari jalan pulang. Bosan aku nungguin kamu sadar dari tadi." Ketus Irfan menjawab pertanyaan Dirgo. Ucapan Irfan tak lantas membuat Dirgo percaya ada perasaan trauma akan kejadian yang baru saja dialaminya. Untuk meyakinkan dirinya, Dirgo melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebanyak yang dia hafal. Sebelum seruan Irfan kembali berbicara, dia mengikuti setiap lantunan ayat yang diucapkan Dirgo. Seketika hal itu membuat Dirgo merasa tenang. "Udah belum bacanya? Masih mikir aku demit, setan, atau apa?" ucap Irfan kembali. "Kita di mana ini, Lur?" "Gak tahu," jawab Irfan sembari menoleh ke segala penjuru. Jarak pandang mereka sangat terbatas. Keadaan gelap terhadang himpitan pepohonan yang berjejer rimbun dan menjulang tinggi. Baik Dirgo maupun Irfan terdiam, diperhatikannya tempat itu dengan seksama. Mereka sangat asing, belum lagi suara aliran sungai yang jelas terdengar. Namun jauh mereka memandang, tidak ada aliran sungai serayu di depan mereka. Kata-kata Irfan semakin membuat mereka bergidik. Irfan lebih duluan tersadar dan menemukan diri sudah berada di sini, tepat di sampingnya Dirgo. Saat itu Dirgo masih belum sadarkan diri. Malah Irfan balik bertanya. Dalam ingatan terakhir yang diingatnya, mereka menikmati makan malam di tengah api unggun itu. Dia sama sekali tidak mengingat bagaimana dia menarik Dirgo terjun ke dasar sungai Serayu. "Aku bingung, Dir. Tadi kan kita asik makan ayam bakarmu. Lah, tahu-tahu kita ada di sini. Malah baju lepek, basah semua, sampai ke celana dalam," katanya polos. Dirgo enggan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun pakaian mereka yang benar basah kuyup meyakinkan Dirgo bahwasannya semuanya terjadi. Semua bukan lagi skenario yang dirancangnya, melainkan petaka yang datang di waktu yang naas. "Bagaimana ini, Dir? Ke kanan apa kiri?" "Aku manut, Van. Kali ini kamu aja yang nentuin," pungkas Dirgo dengan rasa bersalah. Berdebat bukan solusi, terlebih Dirgo memahami sebagai dalang penyebab kejadian ini. Keputusan Irfan jatuh pada menelusuri jalan ke kanan. Tidak ada alasan khusus, dia hanya berpatok kalau kanan lebih baik dari kiri. Langkah mereka perlahan menyusuri jalan tanah berbatuan itu, setapak demi setapak. Jalan itu terus dilalui mereka, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hamparan pohon rimbun yang dari tadi menemani perjalanan itu. Mereka tidak dapat memastikan sudah sejauh apa mereka berjalan, karena dari awal mulai pergerakan, hingga nafas terasa sesak melangkah jauh. Tempat berpijak saat ini sama dengan tempat awal mereka terbangun. Mencoba merubah haluan, Irfan dan Dirgo pun nekat menelusuri jalan, melewati pohon-pohon rimbun itu. Mereka tidak lagi melalui jalan setapak yang dari tadi dilalui. Alhasil semua sama saja. Langkah mereka tetap berujung di jalan setapak itu, seolah mereka hanya berjalan di tempat. Irfan malah sempat terlihat berteriak, geram dengan apa yang terjadi. "Ah, tae, di sini lagi. Anjing, ini ada apa?" Keras suaranya menggema. Dirgo mencoba menenangkan, tidak mau dirinya tersulut emosi. Di dalam hatinya pun Dirgo merasa takut. Takut mengatakan kejujuran, kenapa mereka ada di sini. Dia berpikir bila menceritakan semua, hanya akan membuat mereka bertengkar. Bukan tidak mungkin terjadi perkelahian, atau membuat mereka mencari jalan masing-masing. Dan itu bukanlah hal yang bijak dilakukan. "Wes mas, udah, kita tenang dulu. Coba kita sama-sama berdoa. Mohon petunjuk dari Allah," terang Dirgo sabar meredam emosi Irfan. Dirgo paham,
Saat ini mereka tidaklah berada di alam manusia. Batinnya terus berbisik saat ini mereka berada di alam para demit. Usai mereka berdoa, Dirgo mengajak Irfan sekali lagi menyelusuri jalan setapak itu. Ranting dari beberapa pohon dijadikan patokan, penanda perjalanan yang tak berujung. Lama berjalan, mereka tidak lagi menemui tanda yang dibuat Dirgo. Namun tetap saja, tidak ada perbedaan tempat yang dirasa. Mereka kembali melangkah, menelusuri jalan, masuk membabat pepohonan rimbun. Berkali-kali langkah itu terus menapaki jalanan. Semua terasa semu. Lagi dan lagi kembali ke area yang sama. Belum juga Dirgo mengatakan kebenaran awal mula tragedi. Irfan sudah tersulut emosi. "Bangsat, kenapa aku kenal kau?" teriaknya ke Dirgo. "Sesat, sesat," tambahnya lagi kepada Dirgo. Dirgo masih menahan emosi, sekalipun rasa lelah sudah cukup memberatkan. Kini emosinya ikut memuncak. Tak kala Irfan sudah mulai memancing dirinya dengan satu dorongan yang dilakukannya kepada Dirgo. Hampir saja mereka baku hantam karena Dirgo sudah merasa lelah mengalah dan menahan emosinya. Bagi dirinya, sekalipun benar ini karena dirinya, bukan berarti semerta-merta Irfan boleh memperlakukannya semena-mena. Terlebih kata maaf sudah berulang kali terucap dari mulut Dirgo. Adu mulut terjadi di antara keduanya. Irfan sudah mencengkram baju Dirgo. Didorongnya Dirgo sampai terjatuh ke tanah. Keadaan semakin panas. Tak kala Irfan sudah mulai serius mengejar Dirgo. Sebelum satu suara menghentikannya. Suara kerincingan nyaring terdengar seiring langkah kaki seseorang yang seperti menelusuri langkah. Irfan terdiam. Matanya fokus melihat ke arah suara. Samar terlihat oleh matanya beberapa orang berjalan sembari menggiring kerbau. Suara kerincing itu berasal dari rantai yang dikenakan kerbau itu. "Woi, tunggu!" Irfan berteriak kencang sembari berlari mengejar mereka. Dia tidak memperdulikan Dirgo, ditinggalkannya Dirgo sendiri. Baginya ini adalah kesempatan emas. Mana tahu dia bisa lepas dari tempat laknat ini dengan bantuan orang itu, pikirnya. Lepas kejadian itu tinggallah Dirgo sendiri. Dirinya mulai panik. Dia berusaha bangkit secepat mungkin mengejar Irfan dan gerombolan orang yang tadi mereka lihat. Bak terbenam oleh gelap malam. Tidak sampai semenit Irfan maupun mereka lenyap dalam sekejap mata memandang. Rasa cemas menyelimuti Dirgo. Dia lemas terduduk, membayangkan apa yang terjadi pada dirinya atau Irfan. Matahari yang dari tadi diharapkan muncul juga tidak menampakkan diri. Entah sudah berapa lama dia berada di alam ini. Dirgo tidak lagi berani melangkah. Dia hanya duduk mencoba berserah. Mulutnya tanti meminta pertolongan kepada Sang Kuasa. Baju yang dari tadi basah mulai mengering, tidak jua membuat Dirgo melangkah. Dia hanya husuk membaca doa. Sebelum lantunan itu terhenti oleh teriakan Irfan. "Tolong! Tolong!" Suara itu semakin kencang terdengar. Dari kejauhan Dirgo dapat melihat sosok Irfan berlari kencang. Dirgo bangun dari duduknya, menunggu kedatangan Irfan. Tepat berada di depan dirinya, Irfan masih terus berlari, seolah mengacuhkan keberadaan Dirgo. Sontak Dirgo ikut berlari, mengejar langkah Irfan. "Van, berhenti Van! Kamu kenapa?" ucap Dirgo sembari berlari, mengejar Irfan. Satu lompatan Dirgo pas menangkap Irfan. Mereka terjatuh berguling. Tangan Dirgo sontak menampar Irfan. "Tenang, tenang, ini aku," ucapnya menenangkan Irfan, yang terlihat pucat ketakutan. Irfan masih terlihat merinding. Bahasa yang dikeluarkan mulutnya pun tidak dapat dicerna oleh Dirgo. Dibangunkannya Irfan sembari merangkul badannya. Ada kekhawatiran dalam diri Dirgo. Irfan akan kabur lagi. Belum lagi cerita Irfan kembali terngiang di otak Dirgo. Setan, Dir,
Ini bukan alam kita, ucap Irfan terbata-bata. Dirgo merinding, sekalipun dari tadi hal itu sudah dirasakannya. Belum lagi melihat keadaan Irfan sebenarnya, membuat dirinya bergidik. Sewaktu dia menangkap Irfan, baju yang dikenakannya masih tampak basah. Sama seperti di awal mereka bertemu, sementara baju yang dikenakan Dirgo nyaris sudah kering. Belum lagi sekilas tubuh Irfan tampak mengeluarkan air yang menetes tiada henti. Entah itu kering atau aliran air. Takut menyinggung Irfan, Dirgo tidak mau menanyakan hal tersebut. Dia hanya terus berdoa dalam hati, meminta pertolongan agar mereka dapat selamat dari sini. Kembali lagi, suara kerincing itu hadir. Kali ini terdengar lebih riuh. Seakan tidak satu, melainkan berpuluh kerbau, serta langkah kaki menuju mereka semua. Lari Dir, ucap Irfan dengan tangan gemetar. Dirgo membungkap mulut Irfan. Ditariknya Irfan masuk ke dalam rimbunan pohon. Shh, bisik Dirgo sembari menggandeng tangan Irfan, mencari tempat untuk bersembunyi. Jantung mereka berdetak kencang. Irfan terduduk dengan mata tertutup, seolah enggan untuk melihat kedua kalinya rombongan itu. Beda halnya dengan Dirgo, ada sedikit penasaran dalam dirinya akan sosok apa yang lewat ini, hingga membuat sahabatnya terdiam kaku. Dari balik dedaunan, sekalipun jantung Dirgo semakin kencang berdebar, masih dipaksanya untuk mengintip ke arah rombongan itu. Tampak di hadapannya, rombongan itu bak pasukan, dengan pakaian tempur khas adat Jawa. Wajah mereka terlihat sangat pucat, dengan pandangan kosong melotot lurus ke depan. Suara lonceng yang diikat pada rantai yang dikenakan kerbau itu membuat suasana kian horor. Dua ekor kerbau itu tepat berada di belakang pasukan tersebut, di mana setiap kerbau menarik satu gerobak. Apa yang ditakutkan Dirgo semakin menjadi. Matanya terpaku membuat tubuhnya kaku dan tidak dapat digerakkan. Dia menatap tajam ke arah gerobak. Satu tangan terjuntai keluar dari gerobak itu. Baru saja dia menerka-nerka isi di dalam gerobak, jantung seakan tidak mampu untuk berdetak. Tak kalah samar langkah roda gerobak itu menghajar batu, membuat sesaat sosok yang ada di salah satu gerobak sedikit terangkat. Irfan, suaranya keluar tanpa dia sengaja, yang membuat langkah rombongan itu terhenti dan menatap ke arah mereka. Lari Dir, seru Irfan tiba-tiba sembari meninggalkan Dirgo. Dirgo bimbang memutuskan jalan mana yang harus diikuti. Saat itu dia sudah tidak dapat mengetahui baik dirinya maupun Irfan apakah masih layak dikatakan manusia, atau mereka sudah menjadi roh penasaran di alam lain. Ada rasa takut bila ikut mengejar Irfan, dan sebaiknya melewati tempat ini sendiri pun bukan pilihan yang bijak. Dengan sangat berat hati, Dirgo turut menelusuri arah Irfan berlari. Untuk kedua kalinya, mereka terpisah. Kali ini Dirgo tidak memikirkan nasib Irfan lagi. Dari tadi dia terus berlari sekencang mungkin, enggan rasanya untuk menoleh ke belakang. Terlebih suara gemuruh dan langkah-langkah kaki yang seakan tak henti mengikuti dirinya. Nafasnya habis seiring dengan ayunan langkahnya yang menghantam bebatuan. Dirgo terjatuh. "Tolong!" teriaknya kencang. Dia semakin histeris tak kalah sosok makhluk wanita dengan wajah hancur tepat berada di depan matanya. Terdengar suara kuntilanak itu menyeringai kepada Dirgo. Dirgo sigap berdiri. Dia kembali berlari sebelum tubuhnya menghantam seseorang yang ada di depannya. Semua jauh lebih mengerikan. Di depannya manusia buaya yang dulu sempat diceritakan oleh keempat sahabatnya. Tampak berdiri penuh emosi melototi Dirgo. Tubuhnya kaku. Dia meronta kesakitan tak kalah makhluk beringas itu mulai menginjak dan berdiri di atas tubuh Dirgo. Terdengar bunyi tulang kanan kiri Dirgo yang sepertinya remuk, menahan berat dari injakan demit terkutuk. Di detik terakhir sebelum seluruh badan Dirgo hancur berkeping-keping, Irfan datang di waktu yang tepat. Irfan memberanikan diri mendorong makhluk itu dan merangkul Dirgo, sembari memaksa tubuh Dirgo untuk kembali berlari.
Aku udah nemu jalan pulang. Bertahan sedikit. Kamu pasti selamat dari sini, ucap Irfan padanya. Dirgo hanya bisa terharu. Saat itu perkataan Irfan tidak sepenuhnya dapat dicerna utuh oleh pikirannya. Belum lagi Irfan setengah menggendong dirinya dan tetap berjalan cepat, sekalipun tidak lagi dalam kondisi berlari. Semua terasa aneh, tetapi Dirgo tidak memiliki tenaga lagi untuk menelaah dengan akal sehat. Cukup lama mereka berjalan sebelum Serayu tampak kembali di mata mereka. Alhamdulillah, ucap Dirgo merasa tenang kembali mengenali area yang tampak di depan. Udah, kita jangan kemana-mana. Tunggu di sini saja sampai matahari terbit, pinta Irfan padanya. Van, aku mohon maaf. Ini terakhir aku usil seperti ini. Terima kasih udah bantuin aku tadi. Halah, kita itu sahabat. Aku udah maafin kamu. Semua di luar dugaanmu. Semoga hari ini bisa jadi pelajaran. Nanti jangan lupa minta maaf sama yang lain, timpalnya pada Dirgo. Iya, terima kasih. Tapi aku bingung, kenapa dari tadi tubuhmu masih terus basah ya, Van? Aku aja sudah kering. Seketika Irfan tertawa. Jangan bilang kamu mau baca ayat lagi. Kalau mau baca besok saja, pada tempatnya. Katanya yang membuat aku semakin penuh tanda tanya. Sejenak kami bersantai sambil menunggu matahari terbit. Percakapan di kala itu lebih kepada kegilaan yang sering kami lakukan. Dirgo terhanyut, begitu juga Irfan. Sesekali kokokan ayam terdengar. Cerita Irfan sepenuhnya juga sudah tersampaikan. Aku mengetahui dari apa yang dikatakannya bahwa dia sempat ikut rombongan itu menuju masuk ke dalam pedesaan. Desa itu awalnya biasa saja, ramai oleh hiruk-pikuk aktivitas warganya. Malah aku sempat berinteraksi dengan beberapa warga, kata Irfan kembali. Nah, aku mulai sadar saat aku menyadari mereka tidak napak ke tanah. Saat aku paham, seakan mereka sudah mengetahui. Seketika itu juga perawakan asli mereka keluar. Pocong, kuntilanak, segala macam bentuk demit. Asli, sangat seram Dir. Terangnya kembali. Saat itu yang aku tahu hanya berlari mencoba menjauhi dusun itu. Belum lagi isi dari gerobak-gerobak yang dibawa kerbau itu. Semuanya mayat. Mayat, kata Dirgo spontan memotong pembicaraan sembari menatap Irfan. Irfan sejenak terdiam. Pandangannya lurus menatap ke depan sebelum satu tawa mengerikan keluar dari mulutnya. Iya Dir, semua isinya mayat. Mayat sepertiku, kata Irfan sembari menolehkan wajahnya yang hancur ke arah Dirgo. Dirgo kaget, dia kehilangan pijakan dan terjatuh kembali ke sungai Serayu. Woi, kesini, buruan. Dirgo sudah ketemu. Buruan tolong, teriak salah seorang warga yang berhasil menemukan tubuh Dirgo. Setengah 5 pagi tubuh Dirgo diketemukan sangkut pada tepian batu sungai Serayu. Tangannya patah, dengan beberapa bagian tubuh terlihat memar lebam. Untungnya nafas masih tertiup. Segera Dirgo digotong menuju ke RS terdekat guna mendapatkan perawatan. Lama Dirgo menginap di RS tersebut. Selain memang banyak luka dan patah tangan yang dialami, kondisi mental Dirgo sempat terganggu. Dia sering histeris, menangis, bahkan mengiku, layaknya orang yang tenggelam. Tak hanya sampai di situ, dikala sadar pun, Dirgo tak jarang berbicara sendiri, dengan kata maaf yang selalu terlontar dari mulutnya. Maaf, iya, semua salahku. Dirinya selalu berkata seperti itu, sembari menatap fokus ke satu titik, seakan di sana ada seseorang yang sedang berkunjung. Sementara Ilham Rifani alias Irfan hingga saat ini tidak pernah diketemukan. Dia hanyut dalam dasar sungai Serayu. Jauh dari semua itu hanya sosok Dirgo lah yang menjadi kunci akan apa yang terjadi. Beberapa kali juga Irfan hadir menceritakan kejadian pada saat itu. Maaf, almarhum sebelum peristiwa sempat melakukan hal tidak senonoh, di mana Irfan,
onani di sekitaran bantaran sungai. Hal itu belum tentu benar terjadi, namun rentetan peristiwa itu hadir seperti menceritakan kembali kepada diriku lewat alam bawah sadarnya. Beberapa kali juga diriku bermimpi mengenai apa yang dikatakan Irfan, di mana dia berada di jalan setapak itu dan tidak dapat beranjak dari sana. Selang kesembuhan diriku semua berubah. Galuh, Rizky, dan Mirso enggan untuk mengenal dirinya lagi. Diriku pun sadar diri, dia tidak ingin kembali memaksakan egonya. Pernah sekali diriku mencoba menemui mereka, mencoba merealisasikan janjinya pada Irfan, bahwasanya kelak dia akan meminta maaf pada teman-teman lainnya dan menyampaikan permohonan maaf Irfan juga. Hanya saja perlakuan kasar yang diterima diriku kala itu, ketiganya malah melayangkan pukulan, sembari terus memaki dirinya. Mereka semua menyalahkan diriku atas kepergian Irfan. Malah terucap perkataan Galuh. "Kenapa nggak kamu aja yang mati, Dir?" ucapnya. Dan di penutup cerita, aku masih selalu mengirimkan doa kepada Ilham Rifani. Sungai itu merupakan kuburnya, walau sudah tidak sering kulakukan semasa aku masih tinggal di sana. Namun tak kala aku kembali ke sana, aku pasti menyempatkan diri menyekar ke kuburanmu, kawan. Di Sungai Serayu ini, kuantarkan doa terbaik. Semoga engkau tenang di sana. Itulah akhir cerita Petaka Sungai Serayu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.